dalam penyesalan yang besar, tobat, nanya gitu. Amal apa yang kira-kira bisa menghapuskan dosa-dosa saya? Yang besar tadi itu apa yang paling bisa? Alhamdulillah Habib Utsman izin ini juga Ana siarkan live di channel YouTube biar yang mendoakan semakin banyak agar semakin barokah, semakin manfaat. Ya, tahlil ibunda dari Mbak Kartika Putri. Kebetulan dibuat tahlil 40 hari berturut-turut, setiap hari ada tahlil dipimpin Habib Utsman sendiri selaku anak menantu. Kemudian dilanjutkan ceramahnya bergantian dari satu ustadz ke ustadz yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain. Ini amal yang sedang kita lakukan ini adalah amal yang menyelamatkan dan bahkan dikatakan paling menyelamatkan. Birrul walidain, bekti sama orang tua. Bahkan pernah datang seorang menghadap Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kalau saya sampaikan kisahnya ini nanti miris. Kisahnya orang ini datang tuh dalam keadaan putus asa karena dia habis membunuh seseorang. Dan dosanya itu dia akui dosa yang sangat besar dan pembunuhan itu dia lakukan dengan kejam. Datang menghadap Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam penyesalan yang besar, tobat, nanya gitu. Amal apa yang kira-kira bisa menghapuskan dosa-dosa saya? Yang besar tadi itu apa yang paling bisa? Karena orang kalau sungguh-sungguh tobat itu dia akan selalu mengejar fafirru ilallah, ngejar ampunannya Allah. Walaupun tobat itu sendiri menghapuskan segala macam dosa, tapi kalau orang bertobat dia merasa aku masih punya salah, aku harus perbaiki diriku. Aku harus berbuat sesuatu untuk mengganti kesalahan-kesalahanku masa lalu. Selalu seperti itu. Maka dia mendatangi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu nanya, amal apa yang kira-kira paling menyelamatkan saya? Maka dijawab, bekti sama orang tua. Yang paling bisa kuharapkan untuk menyelamatkan kamu adalah baktimu sama orang tua. Nah, saat ini banyak ya kita mungkin sadar nggak sadar sama orang tua kurang perhatian. Yang sering terjadi ini para suami ya kemudian punya istri. Punya istri, istrinya cantik. Takut istrinya hilang. Takut istrinya nanti diambil orang atau istrinya nyari orang lain. Kemudian suaminya ini mati-matian nurutin maunya istrinya sampai melupakan orang tuanya. Sampai dia letakkan istrinya di atas orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Suami yang seperti itu sudah menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Tidak ada yang boleh di atas orang tua kita kecuali baginda Muhammad SAW. Nabi Anbiya wal Mursalin. Ya. Nomor satu adalah Rasulullah ya. Kemudian setelah itu orang tua kita. Tidak boleh kita letakkan orang tua kita di bawah, harus di atas. Makanya orang tua itu selalu nomor satu. Ya, orang tua nomor satu. Para habaib di Hadramut, untuk teman-teman mungkin yang belum kenal bagaimana keilmuannya para habaib, ini ada satu contoh. Jadi para habaib di Hadramut itu punya satu pendapat. Nah, pendapat ini sangat menarik, karena buat para habaib, berbakti kepada mertua, bagi suami ya, berbakti kepada mertua, ini khususon buat suami. Seperti yang dilakukan Habib Utsman sekarang ini. Lagi menunjukkan baktinya sama almarhumah, mertua beliau. Berbakti kepada mertua itu hukumnya ya lebih utama daripada berbakti pada orang tua kandung. Bukan sama ya, bukan sama. Lebih utama buat suami. Kalau buat istri berbakti pada mertua, hukumnya sama dengan berbakti pada orang tua kandung. Tapi untuk suami berbakti pada mertua, ya hukumnya lebih utama daripada berbakti pada orang tua kandung. Lebih utama. Maka ditanya ini, Habibnya ditanya, kok bisa begitu Bib? Maka dijawab, ya kamu nggak ikut mengandung.
nggak ikut melahirkan, nggak ikut biayain dari kecil sampai dewasa. Kamu nggak ikut susah-susahnya mertuamu, nggak ikut. Tiba-tiba kamu datang, kamu melamar, minta anaknya dikasih, ini ambil. Orang tuanya nggak minta apa-apa. Bahkan kamu nggak carikan ganti ya, mohon maaf, nggak carikan ganti perempuan lain, ini ya ganti untuk anak ibu, enggak gitu ya. Nggak ada gantinya. Anaknya dikasihkan begitu saja. Nah, karena itulah nggak bisa ini diganti dengan apapun. Mau diganti dengan dunia dan segala isinya, tidak bisa. Karena itu dalam Islam tidak kenal istilah mantan mertua, nggak ada. Nggak ada mantan mertua, mantan istri ada, mantan suami ada, mantan mertua nggak ada. Kenapa? Makanya nggak ada hukumnya dengan mertua batal wudhu. Dengan mertua tidak pernah batal wudhu. Karena sekali jadi menantu, selama-lamanya jadi anak. Sekali jadi mertua, selama-lamanya jadi orang tua. Nah, bakti sama orang tua inilah yang paling utama. Baik itu orang tua kandung maupun orang tua pasangan hidup kita. Inilah amalan yang paling utama yang menyelamatkan kita. Dunia akhirat. Sampai-sampai saking bahayanya nggak bakti sama orang tua, dikatakan, sukhtullah fi sukhtil walidain. Marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Jadi seperti seakan-akan gini ya. Kalau orang tua marah, itu tanda-tanda Allah lagi marah sama kita. Jadi kalau orang tua marah, tanda Allah lagi marah sama kita. Kalau orang tua marah, berarti Allah lagi marahin kita. Sampai seperti itu. Makanya kita harus menjaga diri, jangan sampai buat orang tua kita marah. Jangan sampai buat orang tua kita murka. Dalam lengkapnya hadis disebutkan, man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayh fana anhu sakhit. Wa man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayh fana anhu radin. Atau kama qala Allah Ta'ala fi hadits qudsi. Dalam barang siapa yang pagi-pagi kata Allah Ta'ala membuat aku senang. Malamnya tahajud, adzan subuh dia baca doa-doa zikir, dia sholat sunnah fajar, baca doa fajar, dia baca subhanallah bihamdi, subhanallahadzim, astagfirullah 100 kali, dia baca ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, dia baca itu 40 kali. Kemudian setelah itu dia sholat subuh berjamaah, setelah itu dia baca wirdul latif, yang disusun Habib Abdullah bin Al-Haddad, wirid-wirid pagi hari dari Nabi Muhammad SAW, yang sudah dirangkum sama Habib Abdullah Haddad. Dia baca semua itu. Tapi jam 7 pagi, ya dia udah buat Allah senang dia. Man asbaha murdiyan li. Dia buat Allah senang. Dari mulai malam sampai pagi dia buat Allah senang. Tapi tiba-tiba pagi itu, ya ibunya minta tolong sama dia. Nak, tolong nih belikan, misal gitu ya, belikan sayur di pasar. Anaknya jawab, ibu nggak tahu apa nih, capek bu, dari malam udah tahajud ini, kemudian zikir wirid, belum tidur nih anak ini. Kemudian ibunya hatinya kesel gitu ya, mangkel, sebel, patah nih hatinya, terluka. Kemudian ada rasa nggak enak di hati ibunya tersebut. Saat itulah berubah statusnya, karena dia buat murka orang tuanya. Waman asbaha muskhitan li, murdiyan li muskhitan li walidayh, fa ana anhu sakhit. Siapa pagi-pagi buat aku senang, tapi buat murka orang tuanya, maka aku murka kepadanya. Habis itu pahalanya. Pahala wirdul latif, pahala subuh berjamaah, pahala qiyamul lail, habis semuanya. Nah, dihapus sama Allah SWT karena buat orang tuanya murka. Tapi siapa yang pagi-pagi dia buat Allah murka, subuhnya terlambat. Ya, jam 7 belum sholat subuh. Padahal adzan subuh bangun nih. Bentar lagi. Kemudian dia lanjut tidur. Sampai jam 7 dia buat Allah murka. Karena dia bangun belum sholat subuh juga. Setelah itu dia jam 8 baru sholat subuh. Masya Allah. Ini dosa atau enggak dosa? Dosa. Karena dia bukan tertidur. Karena dia udah waktu subuh udah bangun. Dan dosanya bukan kecil, besar. Mengabaikan sholat. Ya, mengabaikan sholat. Jam 8 dia bangun, segera qadha sholat subuhnya. Selesai qadha sholat subuhnya, kemudian ibunya ngomong, nak ini kok main ke rumah paman enak ya nak. Anak tadi langsung nggak ngomong, ibu sebentar saya mandi dulu, nggak. Ibu mau ke rumah paman, sekarang saya antarkan. Masya Allah, dia antarkan ibunya, nggak ngomong A sampai Z. Dia berangkat, kemudian dia antarkan ibunya ke rumah pamannya, dia temenin, dia senangkan hati ibunya. Maka kata Allah Ta'ala, وَمَنْ أَصْبَهَ مُسْخِطًا لِي, siapa pagi-pagi buat aku marah, kata Allah, وَمُرْضِيًا لِوَالِدَيْهِ, tapi dia buat orang tuanya senang, فَأَنَا عَنْهُ رَاضٍ,
maka aku senang sama dia. Nah ini kedudukannya orang tua luar biasa sampai Allah itu mengorbankan amarahnya ketika seorang anak itu bisa bahagiakan orang tuanya. Allah singkirkan amarahnya Allah ketika anak itu bisa bahagiakan orang tuanya. Karena jasa orang tua luar biasa.